Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, NPM 21150001. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan contoh yang ada pada modul, di mana pada modul ada percabangan majemuk dengan ini ada dengan if then dan if then else. Di atas contoh ada tabel, di mana tabel ini mendeskripsikan objek yang kita gunakan untuk pembuatan program tersebut. Di mana untuk objek label kita menggunakan sebanyak 5, jenis menunya standar, dan name propertiesnya default, masih default. Kemudian nanti kita ganti keterangan propertiesnya atau captionnya pada label 1 kita ganti menjadi logika kondisi. Label kedua nilai tugas. Label ketiga nilai pretest. Label keempat nilai posttest. Dan label kelima nilai akhir. Objek yang ketiga atau yang kedua ini kita gunakan ada objek edit, di mana objek ini nanti kita butuhkan hanya 4 buah, di mana jenis menu ini standar dan propertiesnya masih default. Nanti keterangannya kita kosongkan. Selanjutnya objek button. Objek button ini kita gunakan sebanyak 3, di mana jenis menu ini adalah standar dan name propertiesnya masih default. Kemudian nanti kita ganti keterangannya untuk button 1 itu button 2 if then, button 3 if then else. Objek selanjutnya adalah bit button, yang kita gunakan hanya sebanyak 2 buah. Jenis menu ini ada di pada edit additional. Name propertiesnya bit btn. Nanti kita ganti keterangannya pada bit button 1 tutup dan pada bit button 2 bersihkan. Langsung saja kita praktekkan di software Delphi 7. Kita ambil objek label sebanyak 5. Dan objek edit sebanyak 4. Dan objek button sebanyak 3. Kemudian bit button ini ada pada menu additional. Kita ambil 2 buah. Selanjutnya kita akan menggantikan caption atau keterangan propertiesnya. Untuk label 1 kita ganti captionnya menjadi logika kondisi. Untuk label 2 kita ganti captionnya menjadi nilai tugas. Selanjutnya untuk label 3 nilai pretest. Untuk label 4 nilai posttest.
Dan untuk label kelima ada nilai akhir. Kemudian untuk objeknya, objek edit kita kosongkan. Caranya, klik pada edit, kemudian kita ke objek inspektor, kita cari yang namanya teks, kemudian kita hapus edit 1. Begitu juga dengan edit 2, edit 3, dan edit 4. Selanjutnya, ini pada objek button, kita ganti captionnya atau propertiesnya. Pada button 1 kita ganti menjadi hitung. Pada button 2 kita ganti if then. Dan button 3 if then else. Selanjutnya kita akan mengganti pada bit button. Pada bit button 1 kita ganti captionnya menjadi tutup. Nanti ini berfungsi untuk menutup program kita. Kemudian bit button 2 ini kita ganti menjadi bersihkan. Baik, setelah kita ambil semua objek yang kita gunakan, langkah selanjutnya adalah membuat perintahnya. Di mana untuk pertama kali kita buat perintahnya pada button hitung. Double klik button hitung. Jadi, sebelum kita masukkan perintahnya, kita tentukan terlebih dahulu variabel. Di mana di sini variabelnya ada nilai tugas, nilai pretest, nilai posttest, dan nilai akhir. Nah, ketikkan perintahnya variabel atau disingkat dengan var nilai underscore tugas, koma, nilai pretest, koma, nilai posttest, koma, nilai akhir. Setelah kita tentukan variabelnya, selanjutnya kita buatkan tipe data. Di sini saya akan menggunakan tipe data real. Dan kita buatkan penutupnya titik koma. Selanjutnya, kita akan mendeskripsikan variabel tersebut. Untuk variabel nilai tugas, titik 2 sama dengan str to float. Di mana maksud str to float ini? Dia akan mengkonversi tipe data string ke tipe data real yang kita gunakan. Ini berada pada objek edit 1. Edit 1 ekstensinya teks. Tutup kurung dan kita beri tanda penutup. Selanjutnya variabel nilai pretest titik 2 sama dengan str to float. Ini berada pada objek edit 2 titik teks
Selanjutnya variabel nilai posttest titik 2 sama dengan str2 float. Ini berada pada objek edit 3.text. Selanjutnya variabel nilai akhir, di mana variabel ini kita akan mendeskripsikan variabel nilai tugas, nilai pretest, dan nilai posttest untuk nilai akhir ini. Variabel nilai tugas dikali dengan 0,2 tutup kurung tambah variabel nilai pretest dikali dengan 0,3 tutup kurung ditambah variabel nilai posttest dikali dengan 0,4 tutup kurung ditambah 10. Kita beri tanda penutup kodingannya. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan nilai akhir ini, di mana nanti akan muncul hasilnya. Hasilnya akan muncul pada nilai akhir ini pada objek edit 4. Edit 4.text. Kemudian kita konversikan float to str buka kurung nilai akhir. Kita beri tanda penutup. Setelah kita masukkan perintahnya untuk button hitung, kita coba jalankan apakah sudah jalan perintahnya. Oke, di sini sudah bisa jalan. Kita cobakan. Contohnya nilai tugasnya 70, nilai pretestnya 60, dan nilai posttestnya 85. Kita hitung, maka nilai akhir ini ada 76. Berarti ini sudah jalan program pada button hitung. Selanjutnya kita akan membuat program pada if then. Double klik pada button if then. Kita masukkan variabelnya. Di sini variabelnya hanya satu, yaitu nilai dengan tipe data real. Kita deskripsikan variabel tersebut, nilai titik 2 sama dengan string to float ada pada objek edit 4, extensionnya text tutup kurung, dan kita beri tanda penutup pada codingan kita titik koma. Jika if variabel nilai lebih kecil dari 101, dan maka akan muncul pesan tanda petik pembuka, nilai Anda adalah tanda petik penutup, tanda tambah, objek edit 4 .text. Kita tutup kurung dan kita beri tanda penutup akhir codingan kita. Untuk button
if then sudah selesai perintahnya, kita coba jalankan. Ya, di sini sudah jalan. Contohnya nilai tugasnya 81, nilai pretestnya 82, dan nilai postesnya 81 juga. Kita hitung. Nilai akhirnya ada 83,2. Kemudian kita klik if then, maka muncul pesan nilai Anda adalah 83,2. Oke, ini sudah jalan programnya. Selanjutnya, kita masukkan perintah pada tombol if then else. Dimana di sini kita masukkan variabelnya. Variabelnya ada satu, yaitu nilai. Tipe datanya real. Kemudian kita deskripsikan tipe data tersebut. Int4.text. Jika if buka kurung variabel nilai lebih besar sama dengan 80 dan variabel nilai lebih kecil sama dengan 100, dan maka akan muncul pesan tanda petik pembuka, nilai Anda adalah tanda petik penutup ditambah hasil dari objek edit 4 ditambah tanda petik pembuka dan mendapatkan nilai A, tanda petik penutup. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Kita ketik di sini L jika variabel nilai lebih besar sama dengan 70 dan jika variabel nilai lebih kecil sama dengan 80, maka akan muncul pesan nilai Anda adalah tambah objek edit 4 tambah dan mendapatkan nilai B. Untuk lebih singkatnya saya kopikan ini. Jika variabel nilai lebih besar sama dengan 60 dan variabel nilai lebih kecil sama dengan 70,
maka akan muncul pesan nilai Anda adalah ditambah objek edit 4 ditambah dan mendapatkan nilai C. Oke, untuk nilai D, jika nilai variabel nilai lebih besar sama dengan 40 dan variabel nilai lebih kecil sama dengan 60, maka akan muncul pesan nilai Anda adalah edit 4 dan mendapatkan nilai C. Nilai D. Selanjutnya, untuk nilai E, langsung pesannya tanda petik pembuka, nilai Anda adalah objek edit 4 dan mendapatkan nilai E. Kita tutup kurung dan kita beri tanda penutup coding kita. Ini sudah selesai. Kita coba jalankan perintahnya. Ini sudah jalan perintahnya. Untuk nilai tugas, contohnya 97. Nilai pretestnya 91. Dan nilai postestnya ada pada angka nilai 77. Setelah itu, hasilnya 87,5. Kita tekan tombol if then. Ini sudah jalan. Kemudian kita tekan tombol if then else. Di sini sudah jalan perintahnya. Rasanya di sini nilai Anda adalah 87,5 dan mendapatkan nilai A. Berarti perintah if then else ini sudah jalan. Kemudian tinggal perintah tutup dan bersihkan. Untuk perintah tutup, kita double klik pada button tutup. Kita ketikkan di sini close. Oke. Kemudian untuk bersihkan, kita double klik di sini, kita masukkan perintahnya edit 1 dengan ekstensi clear. Begitu juga dengan edit 2, 3, dan 4. Oke, di sini sudah selesai. Kita coba jalankan perintahnya. Nah, ini contohnya 88 nilai tugas.
nilai pretestnya 76, nilai post-testnya ada pada nilai 71. Kita hitung nilainya 78, kemudian kita tekan tombol if then, nilainya sudah pas masuk, dia nilai Anda adalah 78,8, dan tombol if then else-nya ini sudah dapat pesan nilai Anda adalah 78,8 dan mendapatkan nilai B. Nah, oke. Kita coba klik pada tombol bersihkan apakah sudah jalan. Di sini sudah jalan tombol bersihkan. Sekarang tombol tutup. Di sini juga sudah jalan. Itu saja perintah yang kita gunakan untuk logika kondisi ini. Di sini saya akan sedikit desain sebentar. Di sini sudah saya eh, ambil warnanya dan saya sudah rubah sedikit. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.